kita melihat terkait data, pertumbuhan penjualan mobil listrik ini cukup melesat. Bahkan yang diberikan insentif yang mana, yang lain kena imbasnya juga gitu. Betul. Bagaimana dengan motor listrik? Kita mau tahu dulu dari segi data secara general. Ya kalau kita lihat memang kalau untuk kendaraan roda 2 ya listrik ya, kita lihat memang ini pemainnya sangat banyak Mbak. Udah lebih dari sekitar yang terdaftar mungkin di atas 20 pemain di kendaraan roda 2 listrik ya. Tapi kita lihat memang kan masyarakat kemarin dari tahun lalu sudah dalam posisi wait and see karena sudah mendengar isu ada pemberian insentif dari pemerintah. Jadi makanya kalau kita lihat beberapa bulan di awal-awal tahun 2023 ini baik roda 4, roda 2 itu terjadi penurunan, pelambatan lah untuk penjualan kendaraannya. Kenapa? Karena masyarakat masih menunggu seperti apa sih dari pemerintah, insentifnya seperti apa. Dan ketika akhirnya diumumkan, kita lihat memang ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, khususnya roda 2 ya, mendapatkan ini. Apakah misalkan mendapatkan KUR, dan juga salah satu penerima subsidi pemerintah, dan juga kayak misalkan listriknya itu dia harus di bawah 450 atau lebih rendah lah listriknya. Jadi memang kita lihat ini yang menjadi hambatan juga kalau saya lihat. Jadi bagaimana persyaratan ini banyak masyarakat yang berminat untuk merubah dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Namun ya kita lihat di lapangan kita pertumbuhannya khususnya roda 2 agak lambat karena memang terlihat terlalu terbatas lah kalangan yang bisa memanfaatkan insentif ini. Nah justru itulah kami dari Pareklindo juga sebagai partner strategis pemerintah ya kita juga nanti juga akan melakukan evaluasi ya mungkin dari beberapa bulan setelah dilakukannya pelaksanaan insentif ini kita lihat apakah efektif karena kan kita lihat angkanya cukup besar nih 200.000 unit harus dihabiskan selama setahun. Kalau kita lihat sangat lambat ya kita harus juga bergerak lah bagaimana untuk evaluasi. Jadi jangan kita hanya diam kenapa ini nggak jalan ya harus evaluasi. Dan itulah gunanya kami hadir untuk diskusi dengan pemerintah untuk bagaimana pengembangan EV di Indonesia bisa menjadi lebih baik seperti itu. Berarti bisa dikatakan dampak insentif ini memang bisa berdampak cukup baik, signifikan untuk mobil, tetapi untuk motor tidak berdampak signifikan karena memang targetnya yang ditentukan ya juga nggak banyak gitu ya Mas tertentu. Ya yang di lapangan ya karena kita juga beberapa kan anggota ada yang sudah menjual ya, seperti teman-teman yang lain yang sudah roda 4 dan roda 2. Jadi kita lihat memang roda 4 juga ini kita lihat bahwa untuk mendapatkan apa namanya insentif 10% dari potongan pajak ini ternyata harus melalui restitusi. Dan ini kan juga membutuhkan proses lagi. Dan kita lihat apakah semuanya mampu atau dan mau untuk melakukan itu ya. Jadi kita lihat bagaimana ini harus ada evaluasi juga karena dari di PMK juga diatur bahwa memang ada yang kita masuk kriteria tertentu ya di PMK nomor kita lihat nomor 39 tahun 2018. Jadi memang harusnya penjual ya dalam hal ini di end of line-nya di dealer. Nah itu juga masuk dalam kriteria wajib pajak kriteria tertentu. Jadi bagaimana bisa melakukan percepatan dalam pencairan 10% tadi. Jadi tidak terlalu berlibat-libat seperti pada umumnya karena harus melaporkan data keuangan selama 5 tahun atau 10 tahun. Saya juga lupa ada datanya saya bisa cek nanti. Nah ini yang akan melibatkan stakeholders-nya menjadi enggan juga untuk melakukan penjualan karena harus menanggung di awal. Dan mereka harus melakukan restitusi. Nah kita lihat tadi, makanya inilah bagaimana pemerintah yang sudah melakukan dukungan ya terhadap industri kendaraan listrik ini bisa lebih bermanfaat. Makanya lah kita itu hadir untuk diskusi juga dan juga evaluasi. Justru banyak evaluasi kita lihat karena memang keinginan masyarakat kami yakin dari Pareklindo bahwa memang kita lihat dari angka penjualan ya dari tahun 2021 yang hanya 1.600 untuk roda 4 dan di 2022 kemarin melonjak sampai dengan 10.000 lebih. Nah kita lihat ini bahwa minat masyarakat sangat tinggi. Jadi bagaimana menjaga animo ini tetap terus berjalan dan sehingga ya 2060 kita bisa mencapai net zero emission.